dapatkan hasil, tapi dia tidak merusak kawasan itu sendiri. Saya kira dengan pola-pola misalnya membangun wisata, mereka bisa mendapatkan sebagai gawit, pemandu wisata, pendampingan penelitian, apa yang seharusnya dijalankan, ini pasti akan muncul konflik. Nah, sebenarnya satu waktu kan dia alur jalan dia lewat. Tata ruang dirubah, dikasih izin. Saya seperti itu. Terutama harus disadari kita punya 4 spesies kunci yang tidak dimiliki oleh taman nasional manapun di dunia. Yang ada hanya di Taman Nasional Gunung Leuser. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di podcast Bumi Pala. Hari ini sangat menarik. Saya kedatangan sahabat saya, Pak Subhan SUMSI. Saat ini baru saja dipercaya sebagai Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Selamat sore. Sore, makasih banyak Pak Kadis atas undangannya. Iya, sehat ya? Alhamdulillah. Udah muter-muter Pak Tuan? Lumayan. Apa yang menarik sampai di sini? Pak Tuan sebenarnya view-nya bagus, pantainya bagus. Cuma tinggal dipoles lah supaya lebih menarik. Sempat kalau datang kemari harus makan ikan. Oh siap. Harus, namanya di pinggir laut ya haruslah, wajib kita makan ikan. Iya. Ya, ngomong-ngomong ini karena ini baru sebagai Kepala Balai Besar ya, kami menyampaikan selamat atas kepercayaan ini. Semoga karirnya terus jangan hanya sebagai kepala ini, tapi terus naik gitu. Amin. Ya karena ini TNJL ya, saya kira ini perlu kita jelaskan ya pada publik ya. Apa sebetulnya TNJL itu? Ya, Taman Nasional secara umum diartikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli. Iya. Dikelola dengan sistem zonasi, kita ada zona-zona. Betul. Untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya gitu ya, kemudian pariwisata dan rekreasi. Jadi sebenarnya manfaatnya banyak yang bisa kita ambil dari keberadaan Taman Nasional itu. Kalau sejarahnya itu seperti apa? Kabarnya itu ada yang pertama ya gimana? Ya kalau sejarah Taman Nasional Gunung Leuser itu dimulai dari tahun 1920-an sebenarnya. Oh begitu ya? Ya itu 1927 itu ada semacam permintaan dari tokoh lokal Aceh, terutama yang di Aceh Tenggara itu, untuk ada semacam kawasan pelestarian alam kepada pemerintah Hindia Belanda. Pada waktu itu ya. Nah, kemudian 1927 masalah saya. Kemudian 34 itu malah di Aceh Selatan ada deklarasi Tapak Tuan. Oh begitu ya. Kemudian 35 beralih ke Langkat. Nah 36 dideklarasi juga SM Klut di Aceh Selatan Aceh Selatan. Kemudian 38 juga kembali ke beberapa SM di Langkat itu, Langkat Sekunder, Langkat Barat. Tahun 76 itu deklarasi SM Kapi di Aceh Tenggara. Nah, kemudian tahun 80 barulah terbentuk Taman Nasional. Jadi gabungan dari beberapa itu ya membentuk Taman Nasional. Iya. Tadi sudah dijelaskan fungsinya ya. Tapi yang sebagaimana kita ketahui bahwa di seputaran TN itu kan ada masyarakat. Iya. Ada masyarakatnya. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa sebetulnya ini adalah keinginan dari tokoh-tokoh masyarakat baik di Aceh Tenggara waktu itu, kemudian juga di Aceh Selatan ya, berkaitan dengan
pentingnya melakukan upaya-upaya menjaga lingkungan dan konservasi ya. Tapi saat hari ini bagaimana kira-kira masyarakat ya secara umum baik di Aceh Selatan, di Aceh Tenggara, di Langkat itu melihat Taman Nasional Gunung Leuser yang sejak awal sudah mereka sepakati untuk itu? Ya, masyarakat memang macam-macam memandang Taman Nasional ya. Ada memandang itu sesuatu yang memang ada yang melihat sisi negatif karena orang berpikir tidak boleh melakukan eksploitasi kan. Konteks orang kita seolah-olah kalau namanya hutan itu bagaimana kita ambil kayu kita jual gampang diterima. Tapi ada juga yang dengan kesadaran dia melihat dan merasakan bahwa keberadaan hutan Taman Nasional bukan untuk dieksploitasi. Tapi ada manfaat-manfaat lain yang bisa dia rasakan secara keberlanjutan terus menerus. Nah itu memang ada dinamika di lapangan seperti itu. Ada korelasi nggak dengan keberadaan Taman Nasional Gunung Leuser yang lestari ya dengan pembangunan berkelanjutan? Pasti, karena kan sebenarnya kalau konteks sekarang kan tadi saya katakan di awal Taman Nasional kan bisa memberi manfaat sebenarnya kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah segala macam. Cuma pemanfaat yang dilihat itu jangan melihat sisi yang sisinya eksploitatif. Betul. Tapi manfaat yang kira-kira bisa mendapatkan hasil tapi dia tidak merusak kawasan itu sendiri. Saya kira dengan pola-pola misalnya membangun wisata, mereka bisa mendapatkan sebagai gawit, pemandu wisata, pendampingan penelitian. Kalau di sini di Aceh Selatan kan ada namanya lokasi penelitian Suak Belimbing. Suak Belimbing, betul. Nah, itu kan masyarakat bisa menjadi guide di situ, bisa jadi pemandu itu cari. Apalagi misalnya ada semacam lembaga-lembaga yang membuat film, itu saya kira manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan ini kalau ini bisa dipelihara, minat orang terus di situ, saya kira ini bisa keberlanjutan manfaat yang didapatkan. Beda kalau memang hanya melihat sisi eksploitatif kayu itu akan segera selesai dia, tidak akan bertahan lama. Saya kira seperti itu. Iya betul. Ya. Ini kabarnya ini warisan dunia, TNGL itu warisan dunia. Gimana tuh? Pemahamannya seperti apa tuh? Warisan dunia itu kalau TNGL ditetapkan tahun 2004. 2004 ya. Itu bersama-sama dengan Kerinci Seblat, Taman Nasional Kerinci Seblat dan Tanaman Bukit Barisan Selatan. Iya. Ini kan satu pengakuan global. Iya, dunia kepada dunia terus sana kepada kita karena kita mempunyai potensi sumber daya alam hayati yang luar biasa melimpah. Terutama yang harus disadari kita punya 4 spesies kunci yang tidak dimiliki oleh taman nasional manapun di dunia. Yang ada hanya di Taman Nasional Gunung Leuser. Emang apa itu, Pak? Kita punya orangutan, spesies punya gajah, punya harimau, punya badak. Nah, itu saya kira Leuser menjadi tempat yang sangat menarik. Kalau badak itu bisa dikatakan Leuser itu tempat habitat alami yang terakhir. Luar biasa ya. Luar biasa sebenarnya. betul. Ya, karena tadi kan bahwa orang melihat hutan itu, ya, itu sesuai kepentingannya. Ya. Bagi pemburu melihat hutan bahwa hutan sebagai tempat buruan. Penebang kayu melihat hutan itu adalah sebagai tempat kayunya, gitu ya. Nah, karena ini potensinya luar biasa di Taman Nasional Gunung Leuser yang luasnya itu sangat meluas ya, sampai di Aceh dan Sumatera Utara. 830.000. 830.000 ya? Luas. Aceh dan Sumatera Utara ya? Iya. Nah, kira-kira untuk pengamanan ini ya, agar ini berkelanjutan, apa-apa upaya yang dilakukan oleh Balai Besar ini, Pak? Ya, saya kira bicara konservasi tidak terlepas dari 3 pilar. Perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis flora dan fauna, dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Nah, 3 pilar itu harus berjalan beriringan. Di tempat-tempat yang memang tanda kutip sudah ada sedikit tekanan, ya kita harus melakukan upaya perlindungan hutan. Nah, perlindungan hutan juga ada tahapan-tahapannya. Sebenarnya juga ada ruang bagaimana masyarakat juga bisa terlibat dalam upaya perlindungan hutan itu melalui masyarakat mitra Polhut, macam-macam. Kemudian pengawetan bagaimana kita bisa memastikan bahwa tadi saya katakan 4 spesies kunci bisa kita pastikan itu terjaga. Nah, itu juga butuh support, butuh effort dari semua kita. Kita
kita memang bagaimana itu memastikan habitatnya juga kembali bisa terjaga ya. terjaga. Karena kan kunci kan di habitat. Betul. Kalau habitatnya rusak, dia bisa berkeliaran kemana-mana, juga bisa mengganggu manusia jadinya. Nah, pemanfaatan saya kan itu tadi memantau secara lestari. Ruang itu sangat terbuka. Secara tidak langsung juga sangat fungsi karena ini daerah TNJL itu umumnya sebagai catchment area ya. Ya. Fungsinya daerah tangkapan air bagi betul. beberapa kabupaten kota ya. Nah kemudian ada konflik nih, konflik di dalam dan sekitar hutan ya. Yang pertama saya lihat ada konflik manusia satwa gitu. Ya. Kemudian konflik terkait dengan penguasaan ya. Apa hanya ini dua ancaman terhadap TNJL? Ancamannya banyak. Ancaman itu konflik salah satu. Konflik itu sebenarnya terjadi, konflik antara manusia dan satwa ketika memang habitat dari satwa itu rusak, terganggu. Betul. Nah, kalau konflik di internal itu ada persoalan lagi. Mungkin ada orang-orang yang kepingin mempunyai lahan yang berlebihan. Betul. Untuk kepentingan dia sendiri, tanpa melihat dari fungsi dari sumber daya alam hutan itu sendiri, sehingga terganggu bablas segala macam terkait itu. Dan konflik itu memang harus dicoba cari solusi. Tapi kalau dilihat persoalan secara umum banyak, konflik hanya dampak. Dari dia aktivitas legal menebang kayu, kemudian membuka untuk perambahan, itu kan dampak dari itu sebenarnya. Nah kalau ini bisa dijaga, saya kira konflik itu nggak akan terjadi. Termasuk masalah ruang, pemanfaatan ruang. Ini ada kaitan dengan fungsi dari tata ruang. Tata ruang kita ya. Kalau tata ruang itu memang sudah menyimpang dari apa yang seharusnya dijalankan, ini pasti akan muncul konflik. Nah, sebenarnya satwa itu kan dia alur jalan dia lewat. Tata ruang dirubah, dikasih izin. Saya seperti itu. Jadi harus koordinasi nih. Saya kira kepala balai harus wajib hukumnya. Nah, dengar-dengar cagar biosfer itu apa cagar biosfer? Apa saya nggak jelas ya. Cagar biosfer juga pengakuan global. TNGL itu punya 3 pengakuan internasional. Cagar biosfer itu tahun 81. Oh iya. 84 namanya Asian Heritage, warisan Asia. Kemudian baru 2004 itu namanya warisan dunia. Ini bentuk pengakuan karena melihat itu tadi saya katakan punya potensi sumber daya alam yang luar biasa, ada kelangkaan, dan ini cagar biosfer melihat bagaimana upaya-upaya pembangunan berkelanjutan sebenarnya. Karena dia juga ada zona inti dan zona sama pendukung. Udah banyak kita cerita nih. Tapi saya belum tahu nih. Saya ingin tahu juga apa mimpi Pak Subhan. Sebagai kepala balai besar TNJL yang baru ini terhadap TNJL itu sendiri. Yang pertama saya menginginkan bahwa kawasan TNJL yang sudah ada sedikit rusak itu ingin saya pulihkan kembali agar fungsi yang sebenarnya itu bisa didapat. Caranya? Dengan berbagai macam cara. Saya kira tahapannya banyak sekarang. Betul. Kalau yang jelas pola penyelesaian tidak ada pola penyelesaian yang tunggal. Dia banyak pola. Tergantung case per case. Kalau sekarang sedang saya coba menyelesaikan persoalan di daerah Tunggulun sana, Perambahan itu dengan pendekatan komprehensif. Jadi ada dengan pola pendekatan, memang ada pendekatan hukumnya, ada pelibatan para pihak pemberdayaan masyarakatnya, ada kasih ruang untuk masyarakat gimana bisa mengakses, ada tata kelola yang segala macam. Nah kemudian TNJL juga punya sumber daya alam yang menurut saya juga belum sepenuhnya dieksplor. Betul. Jadi memang sekarang saya juga punya bermimpi itu bagaimana kita bisa melihat lagi, melakukan penelitian untuk bisa melihat potensi TNJL secara lebih luas. Jangan-jangan memang di TNJL itu punya flora, fauna yang selama ini belum kita temukan. Nanti bisa jadi sebagai sumber obat apa segala macam. Sekarang ada namanya bioprospeksi. Bagaimana kita meningkatkan proteksi terhadap pencurian sumber daya genetik itu juga salah satu. Jadi saya kira itu harus terus dilakukan. Karena ini kalau ini terlambat kita lakukan, mungkin kita nanti akan menyesal dan akan juga kenangan nanti. Itu harus kita jaga. Sebagai kita putra Aceh, kita harus kita jaga itu.
Iya, luar biasa. Ya, baik Pak Subhan. Saya ingin closing statement di luar mimpi tadi, closing statement Pak Subhan itu terkait dengan bagaimana keberlanjutan warisan dunia ini bisa kita jaga, bisa kita pertahankan untuk kehidupan anak dan cucu kita. Saya kira saya menginginkan bahwa semua kita punya komitmen yang sama, bagaimana menjaga dan melestarikan kawasan Taman Nasional itu. Jangan terlampau takut bahwa ruang-ruang untuk kita bisa terlibat dalam pengelolaan asas kelola itu sudah terbuka sekarang. Cuma yang penting pemahamannya dengan aturan dan sesuai dengan kaidah-kaidah pelestarian. Masyarakat bisa terlibat. Nah, kalau masyarakat sudah bisa terlibat, mendapatkan manfaat, ya. Betul. Saya yakin itu kepedulian masyarakat juga untuk menjaga itu akan lebih besar. Saya kira di sini banyak potensi yang belum kita garap, belum kita lihat. Termasuk Tahura ya? Termasuk Tahura. Saya kira Tahura itu merupakan terobosan baru yang sangat bagus. Di sini itu bisa jadi koridor satuan. Betul. Dia memang selama ini sudah mulai kelihatan konflik. Ingat, dulu mungkin jarang ya konflik di Aceh Selatan. Sekarang sudah mulai muncul. Ini akibat dari memang salah satunya habitatnya sudah terganggu. Memang di Tenggel itu ada buffer zone. Ada hutan produksi, hutan lindung, baru Tenggel. Tapi ini kalau ini tidak dijaga, kita khawatir akan masuk ke sana. Nah, ini bagaimana kita sama-sama sekarang berkolaborasi. Kami nggak bisa kerja sendiri Pak konservasi. Harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat. Bagaimana sama-sama kita menjaga. Ingat sekarang banyak ruang-ruang yang bisa bermanfaat, tidak hanya manfaat yang saya katakan tadi. Banyak manfaat tidak langsung ini di Tenggel ini. Saya kira bagaimana ketersediaan air. Ke depan ada mungkin era-era bagaimana kita bisa dengan pola-pola carbon rate. Saya nggak tahu ke depan. Ini era seperti itu. Terus berubah ya. Jadi kalau itu didapat, saya kira ruang-ruang untuk bisa kita pastikan kelestarian Taman Nasional akan lebih terjaga. Banyak saya kira. Baik, saya kira luar biasa hari ini ya. Pada intinya bahwa sumber daya alam yang berupa hutan dan ekosistemnya itu harus dikelola secara kolaborasi dengan melibatkan semua pihak ya, dalam rangka memastikan sumber daya alam itu tetap lestari, berkelanjutan untuk pembangunan kita yang lebih baik. Demikian dan terima kasih kepada Pak Subhan yang telah telah bersedia kita diskusi pada sore hari ini. Demikian terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.